Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah, as-shaimin dan as-shaimat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjungkan. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kajian Ramadan, dan salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Sebelumnya, apabila umpamanya kalau di daerah kita atau di kota kita diadakan bazar atau pameran pasar murah, di mana diberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belanja dengan harga diskon besar-besaran, tapi waktunya cuma diberikan satu malam saja, di mana pada waktu itu barang-barang yang sangat berharga sekali dijual dengan sangat murah. Umpama 1 kilo emas itu cuma dijual Rp1.000, ya, satu bongkah berlian itu dijual Rp2.000. Dan pasar murah ini sebelum dia terjadi atau dia dilaksanakan, 1 tahun sebelumnya sudah diumumkan kepada seluruh orang, sudah disosialisasikan kepada siapapun. Maka pasti orang yang mengetahui tentang harga, kemudian mengetahui tentang betapa berharganya suatu benda, maka dia jauh-jauh hari sudah mempersiapkan uang, persiapkan segalanya untuk menghadapi pasar murah tersebut. Kalau perlu dia sediakan tempat-tempat untuk menyimpan nanti barang-barang berharga yang dia sudah beli. Ini untuk kehidupan dunia. Sementara yang kita bicarakan sekarang adalah malam Lailatul Qadar di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umat Islam untuk melipat gandakan amal pahala kita, di mana apabila kita beramal dalam satu malam itu pahalanya melebihi daripada 1000 bulan kita beramal. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalaulah kita memahami hal tersebut, maka tidak ada di antara kita yang tidak akan mungkin mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan ketika masa-masanya datang, maka kita pasti akan mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan kita biarkan detik per detik berlalu begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di sini tidak disebutkannya itu apa, tapi sudah dimaklumi yang dimaksud di sini adalah menurunkan Al-Qur'an, yaitu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kalian apakah itu malam Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ruh atau malaikat Jibril pada malam itu seizin dari Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah dia malam itu sampai terbitnya fajar. Terlebih dahulu kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang apa itu malam Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksudkan adalah ketika kita beramal di malam hari itu, ya, dengan syarat pula, yaitu didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan ini bukan berarti 1001 bulan, 1002 bulan, tetapi boleh jadi
seperti 10.000 itu lebih baik daripada 1.000, 1.000.000 juga lebih baik daripada 1.000, 1.000.000.000 juga lebih baik daripada 1.000. Jadi bukan berarti kita harus membayangkan lebih baik daripada 1.000 bulan artinya dia mesti 1.001 atau 1.002. Tergantung bagaimana keikhlasan dan kekhusyukan kita serta hadapnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ikhlas dalam beribadah pada waktu itu, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang juga berlipat ganda jauh daripada yang kita bayangkan dan jauh daripada di atas 1.000. Sebelumnya kita lihat apa penyebab turunnya ayat ini, ya, di mana dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW diberitahu tentang bagaimana umat-umat terdahulu dalam beribadah. Tubuhnya yang kuat-kuat, kemudian umurnya yang panjang-panjang, membuat mereka bisa beribadah dengan ibadah yang sangat banyak sekali. Dan di antara Bani Israel itu ada yang mereka yang dia itu di siang harinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang fisabilillah, kemudian di malam harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lakukan hal itu selama 1.000 bulan, artinya 83 tahun lebih. Dan mendengar kisah umat terdahulu itu, Rasulullah SAW menjadi sedih, dan sahabat-sahabat Rasulullah juga menjadi sedih. Kenapa? Karena kita adalah umat yang datang kemudian tubuh kita lemah-lemah, kemudian umur kita pendek-pendek, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihi daripada itu. Ya, dalam rentang waktu yang sedikit inilah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun ya banyak lalainya. Maka Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kita satu malam yang istimewa yang terdapat di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, di mana pada malam itu apabila kita maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya melebihi daripada beribadah 1.000 bulan. Kemudian difirmankan oleh Allah bahwasanya pada malam itu juga malaikat-malaikat turun menunjukkan keberkahannya. Bahkan malaikat Jibril juga turun atas izin dari Tuhan mereka. Gunanya apa? Untuk mengatur segala urusan. Ditafsirkan oleh ulama mengatur urusan apa? Yaitu mengatur perkara-perkara atau urusan hal-hal yang akan terjadi selama setahun yang akan datang. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr, selamatlah malam itu sampai terbitnya fajar. Di sini saya ya secara pribadi memahami bahwasanya kejadian malam Qadar itu adalah sepanjang malam, sebagaimana dikatakan yang dinamakan dengan malam itu adalah mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu adalah malam. Dan di sini disebutkan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya sepanjang malam itulah malam Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian sejenak begitu. Oleh karena itu di sini kita bisa memahami bahwasanya terbuka kemungkinan bagi setiap muslim yang beriman, yang dia melaksanakan solat maghrib, kemudian solat isya dan solat subuh secara berjamaah bersama imam, insya Allah bisa dipastikan dia mendapatkan malam Qadar. Apalagi kalau dia tambah dengan solat tarawih, kemudian tahajud, kemudian tilawah Al-Quran, zikir dengan amal-amal yang lainnya, maka terbuka kemungkinan besar seluas-luasnya bagi siapapun untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam penuh keberkahan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya adalah kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam itulah dibagikan segala urusan yang maha bijaksana, urusan yang diturunkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah. Bagi kita yang mengerti dengan apa yang difirmankan oleh Allah tadi itu, ya, bahwasanya di malam
di malam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang sangat mulia, yang nilai waktu ketika kita beribadah padanya itu sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Maka pasti setiap muslim yang memahami hal ini akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW pernah bersabda, "May yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar berdasarkan iman, ya, ini bukan sekedar dia mendirikan malam Lailatul Qadar saja, tetapi didasari oleh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan duniawi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya yang sudah berlalu. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita mungkin bertanya, ya, muncul pertanyaan pada diri kita, kapankah kira-kira terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Dari satu bulan itu di hari apakah terjadinya? Maka kita akan bisa mengetahui melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah, ya, periksalah, ya, hari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu adanya pada malam 10 terakhir. Yang dimaksud malam 10 terakhir berarti adalah dari malam ke-21 dan seterusnya sampai 29 atau 30. Di sanalah adanya malam Qadar, dan hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu, seperti yang diriwayatkan juga oleh Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha taharrau lailatal qadri fi al-witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Di samping Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, dan lebih spesifik lagi kita disuruh untuk lebih konsen, lebih teliti lagi, lebih harap lagi datangnya bulan atau malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Tentu saja malam ganjil yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 atau malam ke-29. Artinya di sini sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan kepada kita semuanya umat Islam ini untuk mendapatkan malam Qadar tersebut, ya, sehingga dirinci betul 10 hari terakhir. Kemudian setelah 10 hari terakhir adanya di malam-malam ganjil. Bahkan di riwayat yang lain ada sahabat Rasulullah seperti Ubay bin Ka'ab yang dia itu berani bersumpah terjadinya malam Qadar itu adalah pada malam 27, ya. Jadi bagi kita yang memahami hal ini dengan baik, maka kita akan sangat serius untuk mencari malam Qadar ini, di mana tidak akan mungkin kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Umur kita saja tidak mungkin sampai segitu, atau kecil kemungkinan untuk sampai segitu. Walaupun sampai segitu, kita tidak akan mungkin melakukan ibadah terus menerus, ya. Jangankan segitu, umur kita di bawah 60 saja lebih banyak yang lalainya daripada main-mainnya. Maka dengan adanya malam Qadar ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan amal pahala kita dan menutupi kekurangan-kekurangan serta ketinggalan kita dibandingkan pada umat-umat terdahulu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW selanjutnya mengatakan, iltamisuha fil asril awakhiri, ya, carilah malam Qadar itu di 10 terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajiza fala yaghlibanna ala sab'i al-awakhiri. Maka apabila lemah salah seorang di antara kalian atau dia lesu begitu, maka jangan sampai dia dikalahkan, ya, tidak berdaya untuk mencarinya pada malam 7 terakhir, ala sab'il awakhir, 7 malam terakhir.
Jadi diseriuskan lagi ketika 7 malam terakhir untuk mendapatkan malam qadar ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, sangat bermanfaat untuk kita, terutama sekali kehidupan akhirat kita, maka tidak sepantasnya lah seorang yang beriman untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Kemudian oleh karena itulah Rasulullah SAW kalau sudah 10 malam terakhir, kata Siti Aisyah, kana idza dakhalat al-ashrul awakhiri min Ramadan shaddal mi'zarah. Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir malam-malam Ramadan, dia akan kencangkan ikat pinggangnya, ya. Wa ahya lailah, kemudian dia hidupkan malamnya keseluruhan, dia tidak tidur lagi. Wa aiqaza ahlah, kemudian Rasulullah membangunkan istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Dari kandungan hadis ini kita mendapatkan supaya kita dianjurkan untuk menggunakan waktu-waktu utama perlu dengan tekad yang kuat, ya. Kemudian dengan kesungguhan dan kesabaran yang ekstra, sehingga malam-malam bulan Ramadan terakhir itu kita tidak tidur lagi, tetapi menggunakan waktu detik demi detik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohonkan keampunan dan memohonkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Aisyah juga mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di malam 10 terakhir, di mana dia tidak melakukan hal seperti itu di malam-malam lainnya. Kemudian di lain kesempatan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya menemukan malam qadar itu apa yang mesti saya ucapkan, ya, apa yang perlu saya lantunkan di antara doa-doa. Kemudian Rasulullah mengajarkan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Artinya, hapuskanlah seluruh dosa-dosaku dan bukakanlah lembaran baru untuk catatan kehidupanku, sehingga dosa-dosa yang sudah berlalu tidak ada lagi bekasnya sama sekali, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya, ya, membuka lembaran baru dan kita menjadi seorang mukmin yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan ringan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan ringan tanpa dibebani oleh dosa-dosa. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada bulan Ramadan kali ini kita menjadi orang yang berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama.
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahman tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.